Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Nurulita. Saya di sini bersama rekan saya Yasmin Raihani. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Abdul Basit selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan, memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan online ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, bila teman-teman nanti di pertengahan penjelasan tidak ada yang kurang dimengerti, teman-teman boleh menanyakan pada akhir presentasi online ini. Nah, dibuka slide-nya. Yang pertama ada sumber. Teman-teman bisa cari sumbernya di link yang sudah kami cantumkan pada slide PowerPoint. Nah, yang kedua ada pembahasan. Kita punya 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia dan sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, lalu ada pengertian bahasa dan sejarah bahasa Indonesia. Menurut Kraft dalam Smaragdadipa pada tahun 2005, abad pertama, menyatakan bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang dihasilkan oleh mulut yang berasal dari mulut manusia. Pengertian selanjutnya itu ada bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Apa sih arbitrer? Arbitrer itu adalah menengah, berarti yang bersifat menengah. Lalu sedangkan menurut Santoso pada 1990 abad pertama, yaitu bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Nah, definisi lainnya yaitu bahasa adalah suatu bentuk yang bukan suatu keadaan, atau dalam bahasa Inggrisnya language may be form and not matter, atau suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer atau menengah, atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem, atau suatu sistem dari suatu tatanan, atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. Nah, slide selanjutnya yaitu pengertian menurut pandangan negara atau dari sudut pandang negara, yaitu bahasa resmi bahasa Indonesia adalah bahasa secara resmi Republik Indonesia yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 1945 pasal 36. Ia juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua untuk taraf resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa pertama, dan bahasa Indonesia ialah sebuah dialek. Dialek itu kalau dalam bahasa Sunda itu logat. Nah, logat bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi Republik Indonesia. Kata Indonesia berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu Idos yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau. Jadi kata Indonesia berarti kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah India. Nah, kenapa sih Indonesia itu disebut sebagai kepulauan India? Karena pada waktu itu India adalah satu-satunya yang mempunyai rempah-rempah terbesar di dunia yang diungkapkan oleh Vasco da Gama. Namun pada saat Vasco da Gama berkunjung ke India, suatu pedagang menyadarkan si Vasco da Gama bahwa tidak hanya India yang mempunyai rempah-rempah terbesar di dunia, yaitu bahwa ada wilayah lain atau Indonesia itu mempunyai rempah-rempah terbesar. Nah, lalu si Vasco da Gama ini menyatakan bahasa Indonesia adalah kepulauan India karena tidak kalah subur atau tidak kalah kayanya rempah-rempah yang ada di Indonesia maupun di India. Nah, yang
Yang slide selanjutnya yaitu bahasa Indonesia yang diresmikan pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah asing. Nah, bahasa Indonesia yaitu dialek baku atau dialek baku. Tadi tuh dialek itu yaitu logat baku dari bahasa Melayu. Yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1939 di Solo, di Jawa Tengah, yang dinamakan dengan Bahasa Indonesia. Nah, lanjutannya yaitu bahasa Melayu yang sungguh pun berasal dari kata Melajo Riau. Akan tetapi, yang sudah ditambah, diubah, dan dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, sehingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Karena waktu itu tuh bahasa Indonesia tuh jadi kalau dibaca sekarang ya, jadi kan Melajo Riau, jadi kayak yang ada E sama O-nya gitu, jadi diubah, dikurangi, dan ditambah oleh kaum ahli, jadi bahasa Indonesia itu sesempurna sekarang. Nah, pembaharuan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baharu, ialah alam kebangsaan Indonesia, atau sebagaimana yang diungkapkan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara, bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Nah, secara sejarah bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu yang struktur maupun khazanahnya sebagian besar masih sama atau mirip dengan dialek-dialek temporal terdahulu. Nah, seperti bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu kuno katanya. Secara sosiologis, bahasa Indonesia baru dianggap lahir atau diterima keberadaannya pada tanggal 28 Oktober 1928 secara yuridis. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia resmi diakui keberadaannya. Lalu, pembahasan selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terdiri dari yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus dipelihara dan dikembangkan serta senantiasa dibina rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu yang kedua ada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya apabila masyarakat memakainya atau yang menggunakannya, membina dan mengembangkannya sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Nah, yang ketiga C, ada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Nah, yaitu dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat menggunakannya sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi sesama manusia, masyarakat, ataupun dalam lembaga-lembaga, dalam sekolah juga. Kita sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan sebagai bahasa penghubung antar warga, daerah, dan budaya barusan disebutkan. Nah, yang keempat D, atau yaitu bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan sebagai berbagai suku, bangsa,
dengan latar belakang sosial kebudayaan dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Nah, dengan bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Jadi bahasa Indonesia itu menyatukan suku-suku. Jadi antar suku itu tidak membedakan bahasa, namun menyatukan suku-suku bangsa-bangsa yang berbeda. Nah, yang kedua, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya itu sebagai bahasa negara. Yang pertama, ada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, yaitu sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, kegiatan, ataupun interaksi sesama manusia, kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Indonesia itu mampu menjelaskan berbagai keadaan. Dan yang kedua, ada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang digunakan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, SMP, SMA, perkuliahan, semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Nah, lalu selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh Yasmin Raihani. Terima kasih kepada Alika yang sudah memberi kesempatan untuk saya presentasi yang selanjutnya, yaitu ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antara daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dan yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Dan ada fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa digunakan sebagai alat perekat nasionalis warga Indonesia untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbesar dari Sabang sampai Merauke dengan total penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Dan dilanjut, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, yang mana peringkat pertama disandang oleh negara Republik Rakyat Cina, kemudian India, dan ketiga Amerika. Dengan melihat wilayah Indonesia yang sangat luas dengan sebagai pulaunya, dengan adanya keanekaragaman budaya dan bahasa tersebut, maka diperlukan bahasa pemersatu yang bisa membuat seluruh warga negara di wilayah Indonesia bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Terus selanjutnya, sebagai bangsa yang besar, bahasa sangat diperlukan sebagai pemersatu
agar komunikasi semakin mudah dan menumbuhkan rasa nasionalis pada setiap daerah yang dilingkupinya. Jika sebuah negara tidak memiliki bahasa pemersatu, maka semuanya akan menjadi kacau. Seperti halnya negara Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas, yang terdiri dari berbagai etnis dengan ratusan rumpun bahasa yang berbeda-beda. Untuk itu, kehadiran suatu bahasa utama dalam sebuah negara dapat menjadi alat pemersatu suatu bangsa. Dan pada masanya, bahasa juga dapat membangkitkan semangat pemuda untuk bersatu dan bergotong royong memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta menjalin tali persaudaraan yang erat. Akhirnya, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa pemersatu untuk seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional dijadikan sebagai bahasa negara. Dilanjut lagi, berkaitan dengan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini, kita patut bersyukur bahwa peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan negara tidak mengalami hambatan dan persoalan yang sangat mendasar dan serius yang sampai menimbulkan disintegrasi bangsa atau perpecahan antar suku bangsa Indonesia. Terus hubungan antara suku bangsa di Indonesia masih terjalin dengan baik dengan adanya bahasa Indonesia. Mereka juga menyadari adanya bahasa Indonesia, komunikasi dan jalanin hubungan antara suku yang satu dan yang lain tetap terjaga dengan baik. Terus peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa dan negara memang berjalin dengan baik. Namun, kekhawatiran berjalan dengan baik mulai terancam. Peran dan kedudukan bahasa Indonesia dan lunturnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang cukup serius. Terus hal penting yang perlu diperhatikan akhir-akhir ini berkaitan dengan hal di atas adalah penggunaan dan pengguna bahasa Indonesia baik dalam bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Terus dilanjut, para pengguna bahasa Indonesia yang perlu diperhatikan yaitu para pejabat, para pemimpin lembaga, pekerja seni, terus kaum muda dan mahasiswa, wartawan, guru dan dosen, dan pengusaha serta kelompok etnis tertentu. Dilihat dari penggunaan bahasa yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa ketika pengguna bahasa sedang berbicara. Misalnya, pidato menyajikan materi ajar, gagasan, berkomentar, mengumumkan, berdialog, dan pada waktu menulis seperti menulis berita, iklan, makalah, surat, dan naskah resmi dan sebagainya. Terus di samping itu banyak penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan. Mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi dengan istilah-istilah bahasa Inggris seperti track record, blacklist, feasible, no comment, follow up, stakeholder, up to date, dan sebagainya. Hal ini
jelas bahwa para pejabat tersebut melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Maka yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan oleh pejabat negara dalam pidato ataupun forum nasional. Terus selanjutnya, pemasyarakatan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa harus dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan agar masyarakat Indonesia setia dan mencintai bahasanya. Indonesia setia dan mencintai bahasanya, pemerintah dan seluruh komponen bahasa bangsa harus bekerja sama dalam kemasyarakatan gerakan cinta bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tetap lestari. Pemerintah juga harus mendukung setiap upaya pemasyarakatan perhatian yang serius kepada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Dan kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia diresmikan pada kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptanya maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Bahasa Indonesia adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau, yaitu ada kedudukan bahasa Indonesia terdiri dari yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terus, sebagai bangsa yang besar, bahasa sangat diperlukan sebagai pemersatu agar komunikasi semakin mudah dan menumbuhkan rasa nasionalis pada setiap daerah yang dilingkupinya. Jika sebuah negara tidak memiliki bahasa pemersatu, maka semuanya akan menjadi kacau. Seperti halnya negara Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas, yang terdiri dari berbagai etnis dengan ratusan rumpun bahasa yang berbeda-beda. Untuk itu, kehadiran suatu bahasa utama dalam sebuah negara dapat menjadi alat pemersatu suatu bangsa. Sekian dari kelompok kami. Tugas kelompok 1 sudah selesai ya Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang kurang dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.